kita sekarang akan belajar pemrograman PLC Siemens menggunakan software Semantic Manager ya. Oke, kita buka aplikasinya. Nah, oke, kita next saja. Kita memilih CPU yang akan kita gunakan. Misalnya saya pakai CPU 3514 2 PNDP. Oke, kita next. Bahasa pemrogramannya pakai ladder. Next. Project name-nya kita kasih nama project 1. Oke, finish. Kita kali ini akan belajar temporary dan function block. Temporary itu adalah alamat sementara atau alamat bantu. Sedangkan untuk function block adalah sebuah fungsi yang memiliki blok-blok yang akan berguna untuk mengelompokkan sebuah step-step dari suatu proses. Oke. Selanjutnya kita setting dulu hardware-nya di sini. Seperti biasa, kita klik hardware. Oke, ini masih loading. Nah, untuk slot 1 ini kita bisa isi power supply. Slot 1 ini adalah slotnya power supply. Jadi kita cari power supply di sini. Kalau kita menggunakan software, kita menggunakan hardware PLC S300, berarti kita klik di sini. Nah, kalau kita menggunakan PLC Semantic S400, kita klik yang di sini. Jadi kita menggunakan yang 300 saja, nggak apa-apa. Di PS, nah ini ada beberapa opsi pilihan tergantung hardware yang kita gunakan. Nah, di sini ada deskripsinya. Load supply voltage 24 volt, DC 2 ampere. Ini ada yang 10 ampere. Supply-nya 120 sampai 230. Untuk outputnya 24 VDC 10 ampere. Nah, ini kita pakai yang 2 ampere. Lalu untuk slot 3 ini untuk IM, interface module. Nah, ini ada deskripsinya. Interface module for central rack for maksimal 3 expansion rack. Nah, ini adalah untuk ekspansi maksimal 3. Oke, kita pakai ini. Kalau misal kita nggak pakai interface module juga bisa. Slot 4 adalah slot DI dan DO. Oke, kita isi DI nya dulu di SM ini. DI digital input. Nah, kita cari di sini. Oke, kita lihat deskripsinya ini. Digital input modul D16 24 volt. Jadi digital inputnya ada 16 alamat atau grouping. Nah, ini not configuration with activated push some modulus. Untuk yang lain ini ada yang DC16 interrupt with hardware diagnostic interrupt grouping 16. Kita pakai yang ini aja. Nah,
Oke, jika sudah, tinggal kita kasih DO, digital output. Digital output DO 16 24 volt, arusnya 0,5 ampere. Oke, tinggal kita klik. Nah, ini slotnya sudah terisi. Kita save dulu. Oke, kita kembali ke halaman awal. Kita ke blok. Nah, karena kita menggunakan function block, berarti kita di sini klik kanan, insert new object, kita pilih yang function block. Untuk namanya kita kasih nama FB1, simbol name misalnya kita kasih program manual, bahasanya ladder, tinggal kita klik OK. Kita pakai function block satu lagi untuk yang otomatis. Jadi kita coba buat program manual otomatis motor berurutan. Oke, kita pilih function block FB2, simbol name-nya program otomatis, bahasanya ladder, kita klik OK. Nah, kita pergi ke function block dulu, function block 1, kita klik. Oke, kita isi IO nya dulu, IO yang akan kita gunakan. Kita pergi ke S7 program, lalu di simbol, kita klik. Nah, kita isi input yang akan kita gunakan. Pertama PB1, addressnya I, alamatnya mulai dari 0, data tipenya boolean, dokumennya push button 1, input 2 PB2, push button 2, PB3, push button 3. Lalu kita tambah PB4, untuk outputnya motor 1, alamatnya Q 0.00. Deskripsinya motor 1. Motor 2, lalu motor 3. Oke, kita save. Pergi ke halaman utama, data block, D block, FB1. Oke, kita kasih
di start di input ini kita kasih alamat dan komen dari input yang akan kita gunakan, itu pp1, pp2, pp3, pp4. Oke, sudah masuk. Untuk outputnya motor 1, motor 2, motor 3. Oke, kita buat programnya di sini. pp1, kita kasih output motor 1. Kita kasih pengunci dari motor 1. Kita insert network untuk pergi ke room kedua ini, itu pp2, outputnya motor 2. Kita kasih pengunci juga sama seperti yang di motor 1. Ini kita kasih pp3. Outputnya motor 3. Klik M motor 3. Nah, ini kita kasih pengunci. Nah, karena ini motor berurutan, jadi push button ini bisa ditekan ketika motor 1 sudah aktif. Jadi kita seri dengan alamat kontak dari motor 1. Motor 1. Begitu juga dengan pp3. Untuk motor 3 ini harus aktif ketika motor 2 sudah aktif. Jadi untuk mengaktifkan motor 3, jadi motor 2 harus aktif terlebih dahulu. Caranya sama, diseri dulu dengan alamat output sebelumnya, yaitu motor 2. Motor 2. Oke. Kita kasih komen di sini, program manual. Di sini di network kita kasih nama motor 1, network 2, motor 2, network 3, motor 3. Nah, fungsi dari penamaan ini adalah untuk memudahkan kita jika misal terjadi error pada suatu program. Jadi misal errornya motor 2, kita bisa lihat di networknya ini. Motor 2 ada di network berapa, jadi tinggal kita lihat label-label di sini. Oke. Untuk stopnya kita pakai pp4. NC pp4. Untuk
Untuk proses off-nya yaitu ketika PP ditekan, maka semua outputnya akan mati secara bersamaan. Oke, sudah, kita save. Kita kembali ke menu utama. Sekarang kita pergi ke function block kedua. Di function block kedua ini kita membuat program yang otomatis. Input outputnya sama seperti yang di function block 1, tapi kita pakai karena otomatis kita pakai 2 input aja. Input untuk mengaktifkan dan mengoffkan. PP1, PP2. Untuk yang otomatis kita pakai 2 input aja. Kita pergi ke output. Outputnya tetap 3. Motor 1, motor 2, motor 3. Oke. Untuk program laddernya kita bisa copy yang di function block 1. Ini kata ganti PP2, insert network, kita ganti motor 2, oke, karena ini otomatis jadi kita pakai timer. Timernya ini T0. Timer value nya kita kasih 3 second. Oke, di sini kita kasih T0. Jadi ketika motor 1 sudah diaktifkan, timer bekerja, 3 second kemudian motor 2 akan hidup. Lanjut di input ketiga. Kita di sini kasih timer juga. T1. Timer value-nya 3 second. Sini T1 untuk mengaktifkan motor 3. Kita kasih pengunci. Untuk off-nya pakai PP2. Nah, program otomatisnya sudah selesai. Kita kasih label motor 1. Motor 1. Motor 2. Motor 2.
motor 3. Oke, kita save. Sekarang kita pergi ke OB di main program. Oke, kita inputnya select discharge. Oh ya, kita tambahkan dulu di simbol. Insert simbol. Auto manual. Nah, ini komennya select discharge. Automan. Oke, kita save. Nah, ini untuk inputan untuk memilih program manual atau otomatis. Misalnya yang pertama manual. Oke, kita panggil function blocknya ini. Nah, ini ada 2 function block. Kita pakai yang manual dulu yang pertama. Untuk alamatnya kita pakai db5, data block 5. Nah, ini kita isi input sesuai alamat yang kita gunakan tadi. B1 ya B1, BB2. Ini tinggal klik aja, diklik, nanti tinggal kita isi alamatnya. BB3, BB4. Untuk motor juga sama. Motor 1, motor 2, motor 3. Oke, yang manual sudah selesai, kita yang insert network untuk yang otomatis. Ini pakai select discharge juga, tapi pakai yang NC. Automan. Dan untuk yang manual pakai NO dengan alamat yang sama, yang otomatis pakai NC. Kita panggil function blocknya. Nah, ini kita kasih nama db6. Oke, ini kita kasih alamat db1. Motor 1, motor 2, motor 3. Oke, kita save. Oke, kita coba simulasikan. Kita lihat dulu inputnya Automan, alamatnya 4. Oke, kita simulasikan. Ini simulation on.
Oke, kita download. Jika sudah, kita pergi ke ladder, monitor. Oke, kita run. Jadi program yang pertama kita aktifkan dulu automannya, inputnya, memakai yang manual dulu atau otomatis dulu. Jadi karena yang manual NO, jadi kita aktifkan dulu alamat input dari select discharge itu 04. Jadi kita checklist di sini di input. Nanti ini akan hijau. Sistem dari function box ini sudah dalam kondisi standby, yang otomatis dalam kondisi off. Oke, kita aktifkan BB1, alamatnya 0. BB1 diaktifkan, maka motor 1 akan aktif. Nah, ini motor 1 alamatnya 0, Q0, berlogika 1, artinya dalam kondisi aktif atau running. Lalu kita aktifkan push button 2, alamatnya 1. Oke, push button 2 sudah nyala. Push button 3. Oke, ini ada kendala, ada troubleshoot ya. Push button 3, motor 3-nya tidak nyala. Oke, kita stop dulu. Kita cek di programnya. Program function block 1. Nah, ini alamatnya salah. Yang sebelumnya adalah pakai alamat realnya, jadi kita pakai alamat yang temporary ini. Jadi kesalahannya ada di sini. Jadi kita yang benar pakai yang bawah ini, yang ada tanda pagernya. Oke, kita save. Ini adalah alamat semuanya, yang sebelumnya adalah alamat real. Jadi kesalahannya ada di situ. Oke, kita simulasikan lagi di OB. Kita running monitor. Kita aktifkan PB3.
Untuk melihat cara kerja dari laddernya di sini. PP1 yang sudah diaktifkan kita lepas. Untuk meng-off-kan kita tinggal tekan PP4. PP4 alamatnya 3. Nah, coba kita aktifkan lagi motor 1. Nah, motor 1 ditekan, PP1 ditekan, maka motor 1 aktif. Ini sudah kondisi standby. Kita lepas saja. PP2 ditekan, motor 2 aktif. Ini alamat 1 sudah checklist. Lalu PP3 ditekan, PP2 ditekan, PP3 ditekan, motor 3 aktif. PP4 ditekan, maka semua akan mati. Nah, oke, kita sekarang coba yang program otomatis. Kita pergi ke OB. OB, select discharge-nya kita off-kan. Nah, maka otomatis program manualnya akan off dan program otomatisnya akan standby. Kita aktifkan PP1. Satu ditekan, motor 1 aktif. 3 detik kemudian motor 3 aktif. Oke, seharusnya ini adalah motor 2. Kita lihat di laddernya. Ladder dari function block 2. Monitor. Kita off-kan dulu. PP1 ditekan. Ini alamatnya juga salah. Jadi troubleshootnya di sini. Ini harusnya pakai alamat temporary atau alamat semu. Oke, kita stop dulu. Ini kita ganti motor 2. Yang ini. Dix. Kita klik 2 kali. Nah. Oke, kita simulasikan lagi. Monitor. Kita download. Lalu monitor. Kita off-kan dengan PP2. Oke, kita lihat sistem kerja dari laddernya. Kita tekan PP1. Maka motor 1 aktif. 3 detik kemudian motor 2 aktif. 3 detik kemudian motor 3 aktif. Oke, kita kembali ke main program. Kita off-kan. Kita aktifkan lagi PP1.
Nah, motor 1 aktif, 3 detik kemudian motor 2 aktif, 3 detik kemudian motor 3 aktif. Nah, jadi fungsi function block ini adalah untuk mengelompokkan program-program tertentu. Jadi kayak function block 1 programnya adalah program manual. Untuk function block 2 programnya adalah otomatis. Jadi keuntungan dari menggunakan function block ini adalah programnya lebih sederhana dan juga dalam memonitor juga lebih mudah. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.